Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Faisal Alfariji dari kelas 11 OTKP 5. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas keuangan mengenai aspek APBD dan APBN serta administrasi pendapatan dan belanja keuangan. Administrasi pendapatan dan belanja keuangan. Definisi dari administrasi keuangan adalah segenap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan faktor uang dalam kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi juga dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan administrasi keuangan dalam arti luas, yang tergantung pengertian pengaturan dan penetapan kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan semua tugas-tugas pokok sebagai volume kinerja organisasi agar tujuannya dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah tata usaha keuangan. Tata usaha keuangan adalah administrasi keuangan dalam arti sempit, terkandung pengertian proses permintaan, penyimpanan, dan pengeluaran yang melalui kegiatan penataan bukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya menunjang perwujudan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran belanja. Yang pertama adalah pengertian anggaran belanja. Membuat anggaran berarti membuat rencana, menentukan lebih dahulu apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Lebih jelasnya, anggaran adalah rencana keuangan yang berisi taksiran atau perkiraan tentang jasa, jumlah biaya atau uang yang diperlukan, dan tentang sumber-sumber keuangan yang dapat menutupi kebutuhan uang tersebut. Membuat anggaran adalah menentukan atau mengatur lebih dahulu penggunaan faktor uang, pencapaian suatu tujuan, dan dari mana memperoleh sumber-sumber untuk menutupinya. Secara umum, berlaku dua sistem jangka waktu berlakunya anggaran, yaitu yang pertama Financial Year System atau CASTEL. Belanja dan pendapatan uang yang diperhitungkan ialah yang benar-benar terjadi pada suatu tahun anggaran. Yang kedua yaitu Limited Budget Year System. Belanja dan pendapatan uang yang diperhitungkan ialah yang terjadi pada penambahan 6 pada suatu tahun anggaran. Pada umumnya dikenal 3 tingkatan pembuatan dalam proses penganggaran, yaitu persiapan penyusunan usul anggaran, penetapan usul anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Tipe-tipe anggaran belanja yang pertama adalah tipe legislatif, yang kedua adalah tipe down atau komisi, dan yang ketiga adalah tipe eksekutif. Yang kedua adalah penetapan anggaran. Pada negara, penetapan anggaran negara umumnya dilakukan oleh Badan Legislatif atau DPR. Dan yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran itu ditetapkan dan apabila telah tiba waktunya tahun anggaran atau waktunya tahun anggaran atau tahun dinas berlaku, maka anggaran itu mulai dilaksanakan. Setelah penyusunan anggaran belanja, yang kedua ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dengan menambah ekuitas dana yang menjadi hak daerah dalam suatu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci dalam urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri atas yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua dana perimbangan, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi yang diiringi tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pelayanan pada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam menyediakan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna memperoleh otonomi daerah.
Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu yang pertama adalah pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional. Yang kedua adalah jenis-jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam undang-undang. Yang ketiga, pemberian kewenangan kepada daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah dengan batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang keempat, pemerintahan daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UUD sesuai kebijakan pemerintahan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Kelompok pendapatan asli daerah atau PAD menurut jenis pendapatan yang terdiri atas yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang kelima lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rinci menurut objek pendapatan yang mencakup yang pertama bagian laba atas pernyataan modal yang pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua, bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Yang ketiga, bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk mengganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup yang pertama penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang kedua jasa giro, yang ketiga pendapatan bunga, yang keempat penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya ada dasar hukum PAD. Terdapat pada pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 ayat 2, pasal 22D, dan pasal 23 UUD 1945. Pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Yang selanjutnya yaitu belanja keuangan. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut UU nomor 17 tahun 2003, keuangan daerah atau negara adalah semua dan kewajiban daerah atau negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara atau daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi yang pertama hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga yaitu penerimaan daerah. Yang keempat yaitu pengeluaran daerah. Dan yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. Dalam belanja keuangan, ada sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah atau biasa disingkat SIKD adalah suatu fasilitas yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, dan menganalisis data dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pembagian dana perimbangan. Evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau RAPBN serta memenuhi kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara. SIKD ini diselenggarakan oleh pemerintahan pusat. Sumber informasi bagi sistem informasi keuangan daerah terutama adalah laporan informasi APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yaitu informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam rangka desentralisasi. Tujuan penyelenggaraan SIKD adalah membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretaris Bidang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah atau PKPD pada Dewan Perimbangan Otonomi Daerah, membantu Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan kebutuhan lainnya seperti statistik keuangan negara, dan membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dari belanja daerah atau RAPBD pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dan selanjutnya ada pula penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran. Pada dasarnya, siklus anggaran terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan dan penyusunan anggaran, yang kedua, tahap raktifikasi, yang ketiga, tahap implementasi, dan yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.